nggak sedikit juga kasus yang melibatkan ibu dan anak gitu ya. Tapi Kak Seto itu kok kayak milih-milih gitu yang keren-keren artis, pejabat gitu ya. Mungkin yang eh, miskin-miskin itu Kak Seto nggak tahu ya. Anjir, masalah buat lo. Begini anjir. Ini Kak Seto ya? Ah enggak ah. Masih itu Kak Seto. Ya Allah, enggak deh. Ya, lewati. Jangan pernah bohong, karena bohong akan binasa pada akhirnya. Kakek Seto. Halah kamu tuh, sana main sama kumu aja. Main sama kumu, bikin macet dong. Potong rambut deh kakak. Oh, potong rambut deh kak, biar pikiran anda terang. Nah tuh, hus sembarangan, itu wig. Bismillahirrahmanirrahim guys, sekarang ada babe rolen. Babe roti molen. Roti ini dibuat yang pasti rasanya enak ya, ada 3 rasa. Nih, ada pisang keju, ada tape keju, ada pisang coklat. Ini dibuat tanpa bahan pengawet dan melayani pesanan-pesanan kalian yang seputaran Jabodetabek, bisa buat nemenin ngopi, buat acara-acara boleh. Dan ini karena gue paling suka pisang keju, ini gue dulu yang nyoba nih. Nih dia tuh kayak crunchy gitu depannya tuh. No. Oh tahu kerennya di depan nih, terus di dalamnya empuk. Ya Allah. Udah nggak usah lama-lama, lu kalau kepingin langsung pesen aja, itu ada nomor WA-nya, nanti gua kalau cantumin, ada juga IG-nya, langsung pesen, murah segini. Cuman nanti dia tanya itu 35.000 kalau nggak salah ya. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum badada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo bersama gua Babe Aldo, YouTuber receh yang tetap santuy, tetap sehat, dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi nabi wa ali. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur, perjuangan merdeka. Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian, semoga itu menjadi sakit penghapus dosa, penambah pahala sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah SWT dalam sehat yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Oke guys, konten kita kali ini adalah tentang, masih berkaitan dengan Sambo. Kita lama nggak ngebahas Sambo ini guys ya. Ada berita yang seperti ini dicuit sama akunnya Resti Caya ya. Ini akun wah, ini di Twitter termasuk akun yang serem juga, tapi kita bahas deh nih. Istirahatlah Pak Tua, hari dah senja. Tentang Kak Seto ya. Kak Seto ini salah satu tokoh ya yang ada di dramanya Sambo, dramanya Sambo tuh. Kak Seto akui kena prank Putri Candrawati soal anak bontot. Iya, kena prank atau kena prank Pak Seto, Kak Seto, Kak Setoku. Lu giliran yang begitu-begitu kena prank atau undangan. Kan ada tuh ya, kalau penceramah itu diundang, amplopnya gede ada datang, amplopnya kecil kagak gitu ya.
Kak Seto, wah itu amplopnya mungkin gede ya, mungkin. Kita baca dulu beritanya dari IDN Times, baru kita lihat komentar dari followernya Resti Jaya. Bapak followernya Resti Jaya, si Jajang. Iyalah, iya. Gue suka ngakak sama Resti nih. Kadang dipanggil Jajang, kadang dipanggil Resti. Kelaminnya kagak jelas juga nih anonimus satu nih. Tapi dia, gue berani ngangkat anonimus yang Resti ini karena apa? Beritanya itu bisa dipertanggungjawabkan gitu kayak gini ya. Istirahatlah Pak Tua, hari dah senja. Gue jadi inget lagu tuh. Pak Tua, sudahlah. Ya itu ada ya. Engkau sudah terlihat lelah. Oh iya. Kita baca dulu dari IDN Times guys. Baru kita ke Twitter. Jakarta IDN Times, Ketua Umum Lembaga Perlindungan Anak Indonesia LPAI, Seto Mulyadi alias Kak Seto mengakui kena prank terdakwa pembunuhan Brigadir J, Putri Candrawati soal status anak bontot berinisial A yang berusia 1,5 tahun. Kami kata-kata prank ini rada gimana gitu Kak Seto? Ya masalahnya nggak sedikit juga kasus yang melibatkan ibu dan anak gitu ya. Tapi Kak Seto tuh kok kayak milih-milih gitu yang keren-keren artis, pejabat gitu ya. Mungkin yang miskin-miskin itu Kak Seto nggak tahu ya. Dalam persidangan kasus pembunuhan Brigadir J hari ini, Senin 31 Oktober 2022, salah satu ajudan Putri Candrawati Daden menyebut anak terakhir Ferdi Sambo dan Putri Candrawati merupakan anak angkat. Itu kemarin pembantu yang namanya Susi itu ngomongnya itu anaknya Putri Candrawati ya. Nanti kita bahas gitu. Aduh, kopi gimana? Gue mau bahas Kak Seto dulu nih, Kak Seto. Ya. Saya memang tidak mengetahui hal tersebut. Anak bontot Putri ternyata bukan anak kandung, kata Kak Seto kepada IDN Times Senin. Sebelumnya Putri sempat menolak untuk dilakukan penahanan dengan alasan memiliki anak balita. Permintaan ini dikabulkan Barreskrim Polri dan sempat mendapat perhatian Kak Seto. Saat itu Kak Seto mengajukan ke Barreskrim agar anak Ferdi Sambo dan Putri Candrawati mendapat perlindungan. Kak Seto mengatakan kehadirannya di kasus Sambo adalah untuk mengingatkan pemenuhan hak anak. Hak anak Indonesia yang lain mana lu Kak? Yang dipaksa dengan mandatori kemana lu Kak? Kemana lu Kak Seto? Banyak anak Indonesia lain itu. Giliran yang gini lu perhatian. No, korban mandatori itu banyak tuh. Kemana lu? Saat itu Kak Seto mengajukan ke Barreskrim agar anak Ferdi Sambo dan Putri Candrawati mendapatkan perlindungan. Kak Seto mengatakan kehadiran kasus Sambo untuk mengingatkan pemenuhan hak anak. Perlu saya luruskan bahwa kehadiran saya ke Barreskrim saat itu hanya mengingatkan pihak lembaga negara, termasuk institusi kepolisian sendiri, untuk hadir dalam pemenuhan hak anak bagi anak-anaknya Pak FS, kata Seto. Terus anak Indonesia lain? Yang penting cuma anaknya si Ferdi Sambo. Udah Kak Seto. Udah tua. Jadi masalah tersebut sudah menjadi kewenangan Polri untuk menanganinya. Jadi saya sudah tidak berwenang untuk memberikan keterangan mengenai masalah tersebut, imbuhnya. Sebelumnya Daden membongkar soal anak bontot Ferdi Sambo di persidangan Baradae di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Senin 31 Oktober 2022. Siap, yang paling kecil Mas Arka itu anak adopsi. Untuk prosesnya kami tidak mengetahui, kata Daden. Awalnya hakim menanyakan kepada Daden soal status anak terakhir Ferdi Sambo dan Putri Candrawati. Dari tahun 2019, Putri pernah melahirkan, kata hakim. Mohon izin yang mulia, Ibu PC tidak melahirkan, kata Daden. Tadi saudara Susi, saksi mengatakan anak Ibu PC itu dilahirkan usia saat ini 1,5 tahun. Dia ngotot kalau anak itu kalau itu anaknya Ibu PC, tanya lagi hakim. Siap yang mulia, jawab lagi Daden. Sebelumnya asisten rumah tangga ART Ferdi Sambo Susi dicecar soal anak bontot Ferdi Sambo yang berinisial A dengan usia 1,5 tahun. Susi sempat menyebut bahwa Putri yang melahirkan anak tersebut. Nah itu Susi juga nanti akan kita bahas, tapi enak kita akan bahasnya kalau lewat netizen Twitter guys, serius. Enak, tapi nanti itu kita bahas. Sekarang kita lihat apa kata netizen Twitter tentang si Kak Seto ini. Ini sebelum ke Twitter gue mau bilang aja sama Kak Seto. Lu giliran anak Ferdi Sambo lu begitu Kak. Anak Indonesia yang lain mana lu? Katanya lembaga perlindungan anak. Nggak sedikit anak-anak yang dipaksa dengan mandatori itu. Aduh.
Udah, sekarang kita ke Twitter ya guys. Kita ke Twitter, let's go. Oke, kita udah sampai di tweetannya Resti Jaya. Istirahatlah Pak Tua hari dah senja. Itu yang tadi beritanya udah kita baca. Kita lihat apa kata netizen Twitter yang luar biasa ini. Mata duitan nih orang. Kan? Sama itu. Asumsinya itu kurang lebih aja gitu. Sama kayak penceramah. Kalau diundang sama yang tajir-tajir pejabat mau ya. Kalau masa iya kagak bisa ngitung sih? Udah tua gitu bisa punya anak yang sekarang katanya umur 1,5 tahun. Iya. Masa iya Kak Seto sebodoh itu? Aduh Kak Seto. Hasan Sumirat. Ya. Duh. Kan masih adanya Mirza nih Kak Seto. Ini kita ajukan penangguhan penahanan lantaran demi anak dan cari nafkah. Mamam. Cari nafkah yang halal ya. Wah, gimana mau halal? Cita-citanya neraka kan? Dia nih cita-citanya neraka, guys. Wika. Coklat nggak semuanya manis. Iya, coklat nggak semuanya manis. Ya, coklat nggak semuanya manis, guys. Yang penting cair lah. Kalau nggak cair ya nggak. Kalau nggak cair ya bernganu demikian, bernganu. Tua-tua apa tamat. Kakak sasaran prank memang orang-orang yang sudah tua yang nggak tahu diri. Lo tua nggak tahu diri katanya Kak Seto. Manusia memang makhluk paling dinamis dan cepat berubah. Bisa jadi penjahat di awal, jadi pahlawan di akhir. Begitu sebaliknya, nggak ada yang pasti. Aduh, halah, udah tua masih ngeles aja. Makanya, anjir, masalah buat lo. Begini anjir. Ini Kak Seto ya? Enggak. Masuk itu Kak Seto. Ya Allah. Enggak deh. Ya, lewati. Anjay. HP lu enggak hang apa nyimpen nih racun tikus anjir. Ada. Kena paling belakang enggak enak bet. Ketahuan paling enggak update. Jadiin tumbal kereta cepat Jakarta-Bandung biar cepat kelar tuh proyek. Jadiin tumbal nggak tuh Kak Seto? Ayo. Makanya dengarkan cuitan netizen Kak Seto. Cuitan itu benar. Karena mereka bukan para buzzer RP. Akhirnya berujung dibohongi. Dibohongi atau ikut dalam kebohongan. Nah, itu. Mirip judul lagu El Pamas, Pak Tua Om. Nah kan bener gue. Gue tadi nyanyi itu. Pak Tua, sudahlah. Itu. Sudah tua tapi masih dipanggil Kak. Iya. Menolak tua. Kakek. Aduh. Ngeles. Iya. Kan gue udah pernah bilang tuh. Di kita itu salah satu ilmu bela diri adalah berbohong. Iya. Membela diri dari yang begitu. Dora ketipu, iya. Gue emang jujur ya. Gue ini termasuk orang yang termasuk orang yang suka film kartun. Tapi gue nggak suka film kartun Dora tuh. Kenapa? Banyak kan nanya udah dikasih tahu. Matahari di mana? Itu. Apakah kalian melihat matahari? Itu. Kan udah gue bilang itu. Terus dia baru nunjuk ke situ. Kan? Ya. Aduh, maklum dah pikun. Keramas lagi Pak. Prang. Giliran terdesak baru ngeles. Runtuh reputasi Kak Seto yang sudah dibangun selama ini. Udah runtuh dari kemarin. Anak-anak yang lain dia kagak belain. Udah berapa bulan tuh. Kok baru nyadar? Nah ya itu. Ini nyadar atau ngeles? Itu ada lagunya Lores. Judulnya Pak Tua. Kalau tahu lagunya berarti kita seingusan. Iya sama. Kita seumuran dah. Jangan pernah bohong. Karena bohong akan binasa pada akhirnya. Kakek Seto. Alah kamu tuh sana main sama Kumu aja. Main sama Kumu bikin macet dong. Gak jadi bayaran mungkin. Jadi ngakunya kena prank. Mungkin. Jangan dong Jang. Nanti anak Nikmir siapa yang bela. Iya bener juga. Ntar abis ini anak Nikmir. Orang sudah uzur. Gini pantasnya dipanggil kakek, eyang atau mbah. Itu rambutnya palsu apa enggak ya?
Dari dulu gitu-gitu aja modelnya. Anjir. Netizen sampai ke rambut. Aduh. Netizen sampai ke rambut anjir. Aduh. Sudahlah yang Seto, masih banyak anak-anak di pelosok negeri yang butuh bantuan, bukannya anak Sambo. Iya. Banyak anak-anak yang butuh bantuan. Tapi kok kayak milih-milih dia. Sudah tua tetap aja tak punya otak si Sentot ini. Nah lu. Sejak kecil sampai sekarang tuh rambut gak berubah-berubah. Awak tengok. Sejak kecil sampai sekarang tuh rambut gak berubah-berubah. Awak tengok. Gitu ngomongnya ya. Iya. Rambut yang dibahas sih. Nge-wig ya. Rambut halu anjir. Aduh. Masih punya stok nafas nih kutil kodok anjir. Anjir. Kutil kodok. Aduh. Potong rambut deh kakak. Oh, potong rambut deh kak. Biar pikiran Anda terang. Nah tuh. Hush, sembarangan. Itu wig. Jawaban manula yang sesat tak mau dikatakan salah. Nah tuh. Kakek Seto udah resign lah. Wis tuwe elek mate ai. Lu. Sadar usia do. Bertanggung jawab lah. Jangan berharap orang lain akan memaklumi dengan alasan usiamu. Karena kau sendiri masih berani mengambil langkah untuk memutuskan. Iya, heran gue sama Seto nih. Gue malas panggil kak. Seto. Nah kemarin yang nyoba bela-bela kak Seto, mana suaranya? Mana? Butuh beli biaya cat rambut atau butuh beli biaya beli wig baru. Apa kabar terowongan kelinci? Aduh. Itu aki-aki cocok dijadikan tumbal proyek kalau tumbal Lanjar dilepehin. Akibat motif cari cuan akhirnya berujung kekecewaan. Nah, makin ke sini makin ke sana aja kakek Seto ini. Iya, makin ke sini makin ke sana. Tapi sudah makan duitnya toh? Belum kayaknya, nggak di TF-TF. Iya kan kayak yang itu kan dijanjin aja tapi amplopnya dibalikin lagi ya Mas Sambu ya. Pikun lu. Kok dibilang tua, rambut begitu lebat dan hitam, hiram. Iya emang rambut itu ya. Rambut wig apa rambut asli? Kayak jangan tertipu paras dan body PC. Simba capek dibully sepertinya. Nah, nilai pranknya berapa rupiah kak? Mah kan bener. Ke rupiah lu jauhnya Seto. Seto. Memang kalau sudah tua kadang sering kena prank dan juga stroke. Gue milih yang stroke aja deh tuh ya. Buat itu. Lewat HI, lewat Harmoni terakhir sampai di Monas. Ya, si Kumu Kernet. Kayaknya belum masuk rek nih. Nah tuh, ya kan? Apapun alasan si Seto, udah pada nggak simpati. Nah tuh, ingat umur kakek Seto, perbanyak ibadah, nggak usah kepo urusan dunia lagi. Coklat nggak semuanya manis sih, benar itu tadi ada komentar di atas. Sadarilah Pak Tua, Anda seorang kakek bukan seorang kakak. Seto udah. Sekarang jadi kayak Seto dong. Nah, sementara anak-anak korban di Kanjuruhan gak kedengeran mereka diadvokasi. Tuh, yang gua maksud salah satunya korban Kanjuruhan. Mana itu Seto? Turun gak Seto? Berani ngomong gak Seto? Lu berani ngomong cuma urusan gak respect sama Seto, gak pakai kak. Gak ada yang ngeprank lu pak, lu aja yang ngeprank diri sendiri. Dah, ntar dari lucu jadi panas gue. Jadi gitu guys. Jadi buat Seto. Ya gue buat Seto, bukan buat Kak Seto. Gue nyebutnya Seto. Males gue pakai Kak Seto. Hilang respect gue. Dia ngomongin tentang hak anak, tapi banyak anak Indonesia, banyak anak Indonesia yang tidak dipenuhi hak-haknya oleh pemerintah, tapi nggak dibelain. Giliran Sambu
Lu anak Sambo lu bela-belain. Terus ngaku kena prank. Udah, lu ngaku aja. Lu yang ngaku aja Kak Seto. Ngapain lu bela anaknya Sambo? Kenapa? Apakah benar? Karena urusan perlindungan hak anak? Atau ada alasan yang lain? Menurut kalian gimana guys? Menurut kalian gimana? Dah gitu aja dari gue. Kalian komentar yang baik di bawah. Gua Babe Aldo minta maaf kalau ada salah. Sampai jumpa di konten-konten gua berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Waridha wal inayah. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngaku aja lu toh, Seto. Gua males pakai K sama lu. Hilang respect. Lu milih-milih bela anak. Ah, beneran lu. Bela anak atau bela anak karena duit. Bener begitu? Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum badada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim amin ya rabbal